Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Semen Tonasa 2, yang terhormat Kawor Bidang Kurikulum SMP Semen Tonasa 2, yang terhormat Kawor Bidang Kesiswaan SMP Semen Tonasa 2, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan Merdeka Belajar. Baik, jadi terkait diseminasi budaya positif di SMP Semen Tonasa 2, yang pertama susunan acara. Jadi kegiatan yang kita lakukan sekarang adalah pembukaan. Kemudian selanjutnya mohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Baik, selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala SMP Semen Tonasa 2 kepada Bapak Haji Firman SPD, dengan hormat kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pertama-tama, maka kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan IHT, ya, in-house training tentang diseminasi budaya positif di SMP Semen Tonasa 2 ini. Salam dan taslim senantiasa pula kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang mudah-mudahan senantiasa kita ikuti ajarannya dan kelak bisa mendapatkan syafaatnya. Yang saya hormati Pak Akbar sebagai sumber istilahnya pada kali ini, Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula. Jadi pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Akbar karena ini kegiatan sebenarnya selain kegiatan pribadinya Pak Akbar sebagai calon guru penggerak, juga kita memanfaatkan sebagai bagian dari program kerja dari ISO 21101/2018 yang tentu saat ini dijadwalkan atau dipersiapkan oleh NR-nya kita dibuka untuk kurung. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya
Saya baca-baca di Google tentang diskriminasi ini adalah bagian dari penyebarluasan ide atau gagasan, atau boleh juga disebut dengan bagian dari tindakan inovasi dari tentu yang disusun dan disebarluaskan berdasarkan perencanaan yang matang, ya, tentu seperti yang akan disampaikan sebentar oleh Pak Akbar dalam kaitannya dengan kegiatan guru penggeraknya. Bapak Ibu, saya sebagai kepala sekolah mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Akbar, karena beliau adalah masih bagian dari kita, dan mudah-mudahan setelah ini dia akan kembali kepada kita. Ya, jadi saya tidak berpanjang lebar bahwa apa nanti yang akan disampaikan oleh Pak Akbar, mudah-mudahan kita bisa menyimak dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita di lingkungan SMP Sementor Nusa Dua ini. Karena kalau saya lihat judulnya saja ini tentu fokusnya adalah ke sekolah kita. Jadi diskriminasi budaya positif. Jadi pasti yang dimaksudkan itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang terkait dengan kegiatan kita sehari-hari di sekolah. Mudah-mudahan dalam apa yang dipaparkan sebentar oleh Pak Akbar ini berdampak positif pula bagi kita semua, tentu dalam rangkaian pencapaian tujuan atau visi misi dari sekolah kita ini. Ya, untuk memanfaatkan waktu dengan baik, saya disebutkan ya Pak. Ya, untuk memanfaatkan waktu dengan baik dalam mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan IHT tentang diseminasi budaya positif di SMP Sementor Nusa Dua ini saya buka dengan resmi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan kita ini diberkahi oleh Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru sekalian, tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Sebelumnya saya dengan rasa rendah hati sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu atas kesediaan waktu yang diluangkan dalam kegiatan kita hari ini. Tentunya saya di sini cuma akan menjadi teman berdiskusi Bapak Ibu. Jadi tidak semua hal kemudian nantinya itu mutlak benar, tetapi dalam kegiatan ini saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mendiskusikan terkait dengan penerapan budaya positif, salah satu konten atau kegiatan yang ada dalam program Guru Penggerak. Jadi setiap teman atau Bapak Ibu nanti yang akan menjadi guru penggerak pasti akan melalui tahapan yang sama, yaitu ada bagian untuk pemaparan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Karena bagaimanapun rancangan perubahan atau inovasi yang dilakukan tidak mungkin segala sesuatunya itu dapat berubah apabila hanya dilakukan oleh satu atau dua orang guru, tetapi segala sesuatunya itu harus dilakukan secara kolaboratif dan secara bersama-sama. Baik, jadi diseminasi budaya positif. Nah, yang pertama sebelum kita mulai kegiatan ada kesepakatan bersama, yaitu semua peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kedua, semua peserta berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jadi setiap pendapat itu berharga, tidak ada pendapat yang tidak berharga. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti sesi diskusi dengan perasaan santai dan gembira. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Kita games dulu sedikit sebelum kita mulai kegiatan.
Nabi muka kan wajahnya. Kecil lah Pak. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan pula, gotong royong mandiri, kreatif dan bermahatitis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bermahatitis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bermahatitis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bermahatitis. Oke, jadi sedikit perenggangan saja sebelum kita masuk kepada kegiatan inti. Nah sekarang Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan. Selanjutnya saya akan kirim ke link di WhatsApp. Silakan untuk diisi. Oke, kalau untuk berkegiatan bisa atau sudah di copy. Baik. Bapak Ibu. Jadi yang pertama, apakah pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Menurut Bapak Ibu, apakah benar seperti itu atau ada pendapat lain? Silahkan diisi di WhatsApp grup tadi. Iya, jadi silahkan diklik. Nanti Jawabannya ya atau tidak? boleh panjang jawabannya di sini. Oke, sudah ada yang jawab satu orang benar katanya. Jadi pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Ada ya. Oke, kemudian selanjutnya tergantung dari jenis hukumannya. Selanjutnya pertanyaan kedua, ada pertanyaan kedua di situ. Apakah pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi siswa? Dua orang yang mengatakan tidak, tapi ada yang mengatakan iya. Oke, ada tulis no. Selanjutnya, apakah guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Apakah guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Apakah hanya wali kelas atau guru BK? Atau semua dari kita itu harus memberikan solusi kepada siswa yang bermasalah? Oke? Tidak semua, sebagian besar jawab iya. Oke, kemudian selanjutnya tergantung dari jenis hukumannya.
Ya, apakah guru itu berperan sebagai teman bagi siswa? Oke, ada yang jawab iya. Ataukah kita berbeda dengan siswa? Kita tidak bisa menjadi teman untuk mereka. Oke, ada betul, ada kadang-kadang. Jadi bergantung situasi. Oke, kalau Pak Samsul mungkin berdasarkan jenis kelaminnya. Oke, Berdasarkan muka, nilai berdasarkan muka. Oke, ya dan tidak semua. Selanjutnya, nah kira-kira mau menjadi guru seperti apa Bapak Ibu? Kira-kira mau menjadi guru seperti apa Bapak Ibu? Apakah mau yang disenangi siswa, atau yang ditakuti, atau disegani, dan seterusnya? Kira-kira ini cukup satu kata saja harapan Ibu. Oke, disegani, guru yang menginspirasi. Ya itu mau jawabannya. Sudah. Jawab. Bagaimana cara menjawab? Sudah. Bagus di tulisan kan? Terus kita. Oke, guru seperti guru penggerak, ada diteladani. Sudah nih. Oke, baik. Oke, ada yang guru yang dianggap, kayaknya tidak dianggap. Oke, baik. Jadi, oke, seperti oke, guru yang bersahabat, inspiratif, diteladani dan seterusnya. Baik, jadi ini adalah penggambaran terkait tentang seperti apa Bapak Ibu atau harapannya menjadi guru seperti apa di hadapan siswa kita. Nah, kita kembali, oke, ke materi. Ini sudah oke, sebagian besar diteladani, disegani, ada yang menginspirasi, ada yang inspiratif, ada yang ingin diajak berbagi rasa. Wah, ini perlu ditafsirkan ulang. Nah, baik. Sekarang kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kita lihat seorang guru yang baik dan hebat itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti, jadi ini menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, bukan pemikirannya saya. Jadi yang pertama, konsep inti menciptakan budaya positif itu adalah penerapan disiplin positif di sekolah. Kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu harus mengetahui bahwa ternyata di dalam setiap diri manusia itu terdapat motivasi yang menggerakkan kita. Selanjutnya adalah dalam setiap sekolah itu mesti ada keyakinan kelas yang ada di dalam setiap kelas, dan sekolah juga harus memiliki keyakinan. Kemudian yang keempat, ya Bapak Ibu harus mengetahui atau memahami kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada posisi kontrol sebagai guru. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan memilih, ataukah sekarang ini kita ada di posisi kontrol guru yang seperti apa di hadapan murid-murid kita. Selanjutnya yang keenam adalah ada penerapan segitiga restitusi. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengasumsikan ketika mungkin di genggaman tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu hal yang sangat berharga yang Bapak Ibu sedang pegang. Misalnya kalau saya minta mungkin misalnya genggam cincinnya, kemudian saya berusaha membuka itu, tetapi kalau genggaman itu terbuka, maka cincin itu menjadi milik saya. Tentu pasti mungkin akan memegang cincin itu erat dan tidak mau melepaskannya. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang berharga yang telah dipegang. Jadi seperti itu. Atau ada sesuatu hal yang lain yang menjadi keyakinan dalam diri kita. Ketika kita menanamkan itu, mau dihasut, mau dibujuk dan seterusnya, maka kita tidak akan mau mengubah itu. Kenapa? Karena kita sudah memiliki prinsip bahwa itu adalah sesuatu hal yang berharga bagi kita. Seperti itu. Nah, sekarang saya lanjut. Nah, ini adalah pergeseran paradigma teori kontrol.
atau miskonsepsi tentang makna kontrol yang sebenarnya. Bagaimana kita menggerakkan murid-murid kita dan bagaimana kita membiasakan murid untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pendisiplinan. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kalaupun dipaksa, kalau anak-anak sebenarnya tidak mau, maka dia bisa tidak melakukan itu. Kemudian meskipun terlihat seperti guru mengontrol perilaku murid, sebenarnya kontrol itu terjadi karena murid mengizinkannya. Jadi kalau kita berhasil menggerakkan murid itu karena izin dari murid itu sendiri, bukan karena guru. Kenapa? Karena dia punya potensi atau hak untuk menolak. Makanya kalau kita lihat kasus-kasus di berita-berita itu kan banyak murid yang melawan guru dan seterusnya. Itu karena murid tersebut tidak mengizinkan guru untuk mengontrol dirinya. Selanjutnya, teori kontrol menyatakan bahwa setiap perilaku memiliki tujuan, bahkan jika itu adalah perilaku yang tidak disukai. Jadi tidak semua hal menggerakkan kita itu berdasarkan kesukaan kita. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol yang mencakup upaya untuk mempengaruhi murid agar melakukan suatu perilaku tertentu. Pada akhirnya murid mungkin menyadari kontrol tersebut dan reaksi murid bisa mencakup penolakan atau ketergantungan pada pendapat guru dalam usaha mereka. Jadi tipe-tipe guru yang melakukan bujukan untuk siswa dengan iming-iming tertentu, maka dia ada di posisi ini, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tetapi ternyata teori ini itu efektif untuk guru-guru tertentu. Tetapi ketika siswa menghadapi guru yang berbeda dan tidak diiming-imingi hal yang sama, maka siswa itu akan mencari kebiasaan yang biasa ia temukan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi biasa ada guru-guru pada saat di kelas itu mengkritik siswa atau memberikan sesuatu umpatan-umpatan ketika mereka tidak bisa melakukan sesuatu dan seterusnya. Nah, kritik dan rasa bersalah ini digunakan untuk mengontrol murid menuju identitas gagal, membuat mereka merasa buruk tentang diri mereka dan mengembangkan dialog dari diri negatif. Terkadang guru mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena pesan negatif seringkali disampaikan dengan cara yang lembut. Jadi biasa misalnya, tabe anak-anakku sekalian minta tolong tenang. Nanti kalau lewat kepala sekolah kelas tak ribut, pak guru yang dimarahi. Itu adalah bentuk cara membuat murid merasa bersalah. Kenapa? Karena dia dibuat seolah-olah ketika dia ribut, kemudian kepala sekolah lewat, kemudian kita kena marah, itu karena ulangnya. Jadi itu adalah teori kontrol melalui bujukan dan pembuat rasa bersalah. Selanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi karena kita menganggap bahwa kita guru, kita memiliki pendidikan yang tinggi, maka kita memiliki hak untuk memaksa segala sesuatunya. Nah, banyak orang dewasa percaya bahwa mereka bertanggung jawab untuk mendorong murid untuk melakukan tindakan tertentu selama ada kemajuan yang dapat diukur. Namun mereka menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif dalam jangka panjang dan bisa menyebabkan hubungan permusuhan. Bapak Ibu tentunya ketika bersekolah dulu pasti ada satu momen penting yang diingat tentang seperti apa hukuman yang diberikan oleh guru kita. Juga pasti ada momen yang berharga yang diingat tentang hal-hal yang menarik yang pernah dilakukan guru kita ketika kita diselamatkan atau apa dan seterusnya. Nah, ingatan-ingatan itu, apa yang kita lakukan kepada anak didik kita sekarang itu akan membekas sampai mereka tumbuh menjadi orang dewasa. Jadi kita akan dikenal sebagai guru A, B, C, D dan seterusnya di masa yang akan mendatang oleh murid-murid kita. Itu bergantung bagaimana peran kita selama menjadi guru. Jadi kalau saya masih ingat bahkan sampai di SD pernah dipukul pakai hak sepatu sama guru saya waktu itu masih membekas sampai sekarang dan diminta untuk berdiri dan dipermalukan di depan teman-teman. Nah, tetapi ada juga hal yang menarik yang pernah saya lakukan, bahwa saya pernah dibantu oleh guru saya ketika saya mendapatkan masalah, justru dia hadir dan memotivasi saya sehingga saya bisa keluar dari hal-hal tersebut.
Jadi itu adalah tantangan kita menjadi seorang guru. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi kalau menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara sendiri, bahwa pendidikan itu adalah menuntun, bukan memaksa. Jadi kita ini ibarat petani, kalau yang ditanam adalah padi, jangan berharap tumbuh jagung, tapi berharaplah tumbuh padi yang subur. Seperti itulah anak-anak itu tidak lahir seperti lembaran kertas kosong, tetapi dia lahir sudah memiliki kekuatan kodratnya masing-masing. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menebalkan garis-garis itu. Setiap orang punya perilaku positif dan juga punya perilaku negatif. Tugas kita bagaimana menebalkan perilaku positif itu dan menipiskan perilaku negatif itu, karena tidak ada manusia yang sempurna. Melalui pendidikan, hal-hal yang negatif dalam diri kita itu bisa diubah dengan sendirinya. Selanjutnya, merubah paradigma stimulus atau respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi Stephen R. Covey atau dalam bukunya Principle Centered Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda atau skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini adalah perbedaan antara pemberian stimulus respon dan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol mengatakan realitas kebutuhan kita berbeda. Kalau di stimulus respon mengatakan semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol dia melihat bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol dia menganggap bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon mengatakan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita membujuk kemudian gagal, maka kita akan menggunakan metode memaksa. Selanjutnya di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah, di stimulus respon, model berpikirnya adalah siapa yang menjadi pemenang, yang berhasil menyuruh, dan yang kalah adalah yang berhasil disuruh. Sementara teori kontrol menganggapan atau model berpikirnya adalah menang-menang. Siapapun yang melakukan sesuatu bukan karena orang lain, tetapi karena dia paham akan sesuatu tersebut. Nah, baik, terkait dengan penerapan disiplin positif. Makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, dicetakan kelima tahun 2013 halaman 430 dalam bukunya. Nah, selanjutnya kita ke disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Jadi di dalam penerapan disiplin positif tidak ada yang dikasih hadiah. Nah, kalau bisa begini saya kasih ini. Kemudian ataukah dikasih sogokan. Kalau kelasnya tenang, kita lebih cepat pulang misalnya. Nah, ataukah kalau kelas ini tidak bisa tenang, semuanya keluar di lapangan upacara hormat ke tiang bendera. Jadi disiplin positif itu tidak melakukan ketiga hal ini, sogokan, ancaman ataupun hukuman.
Nah terkait itu, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi penerapan disiplin positif ini adalah bagaimana mengajak siswa untuk membuat mereka tahu terkait segala sesuatunya. Misalnya dia datang ke sekolah, kita harus mampu menunjukkan apa tujuan dia datang ke sekolah. Bukan hanya sebagai rutinitas yang dilakukan oleh siswa yang juga seumuran dengan dia. Sehingga apa? Sehingga tujuannya ke sekolah ya untuk belajar. Dia lebih mencintai jam pelajaran daripada jam kosong. Tapi sekarang pelajaran yang paling disukai siswa sebagian besar itu adalah jam kosong. Nah selanjutnya, disiplin diri itu dapat membuat murid memahami dan menyadari bahwa berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi dalam melakukan segala sesuatunya manusia itu didasarkan pada dua aspek. Ada motivasi internal dan ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal adalah motivasi yang timbul dari luar, sedangkan internal adalah motivasi yang timbul dari dalam. Contoh, motivasi eksternal, siswa datang cepat untuk membersihkan kelas karena dia takut didenda, karena dendanya mahal misalnya. Nah, artinya apa yang mendasari dia untuk datang cepat dan membersihkan kelas? Bukan pemahaman terkait dia sadar bahwa kelas yang bersih akan nyaman untuk digunakan dalam belajar. Tetapi dia paham bahwa kalau cepat datang membersihkan maka dia akan terbebas dari denda. Jadi konsep itu adalah motivasi eksternal. Tetapi ketika dia datang, karena dia paham bahwa datang lebih cepat itu lebih baik untuk dia, suasana kelas yang bersih itu akan membuat dia nyaman untuk belajar, maka kesadaran itulah yang dimaksud dengan motivasi internal. Nah, kenapa motivasi internal itu penting? Karena ketika wali kelasnya sudah berbeda, tidak ada lagi sistem denda di wali kelas barunya, maka kebiasaan datang terlambatnya itu akan kembali seperti semula. Kenapa? Karena perlakuannya sudah berbeda. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi dalam penerapan disiplin positif itu yang terpenting kalau Bapak Ibu nanti buat kesepakatan atau keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah, itu adalah kita mengambil dari nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu diambil dari dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Jadi 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang kita melakukan sesuatu bukan karena dari dasar diri kita, tetapi kita hanya takut karena jangan sampai kita mendapat hukuman. Selanjutnya, motivasi eksternal itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ada yang untuk menghindari hukuman dan ada untuk mengharapkan penghargaan. Misalnya kalau saya bisa menjawab pertanyaan dari ibu guru, saya dikasih sesuatu, misalnya dikasih coklat, dikasih permen dan seterusnya, itu adalah motivasi eksternal yang dibangun dalam diri siswa. Selanjutnya ada motivasi internal. Nah, ini adalah tujuan dari disiplin positif, bagaimana memunculkan motivasi internal itu dalam diri anak. Motivasi internal itu adalah untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita mengajak siswa untuk menerapkan atau meyakini nilai-nilai sesuatu hal yang akan mereka gunakan di dalam kehidupannya. Nah baik, terkait itu, untuk menerapkan disiplin positif, Bapak Ibu harus tahu dulu apa sih kebutuhan dasar manusia itu. Jadi kita harus tahu apa kebutuhan dasar dari setiap manusia. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi setiap tindakan itu pasti ada penyebabnya. Tidak mungkin ada sesuatu hal yang terjadi secara tiba-tiba. Kalau ada murid yang tiba-tiba ribut di kelas atau berantem dan seterusnya, itu pasti ada hal-hal yang mendasari itu. Nah, sekarang kita lihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap kita, bukan hanya murid, kita pun seperti itu. Yang pertama, kebutuhan dasar kita adalah bertahan hidup. Kenapa kita meluangkan waktu untuk ada di tempat ini? Itu adalah
Salah satunya itu karena proses kita untuk bertahan hidup. Selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya ada penguasaan. Selanjutnya adalah kebebasan dan terakhir adalah kesenangan. Jadi setiap manusia pasti punya 5 kebutuhan dasar ini. Nah, itu pun yang terjadi di anak-anak kita. Jadi kalau Bapak Ibu tahu motivasi yang menggerakkan siswa tersebut melakukan sesuatu hal, maka bisa dikonekkan dengan kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh anak itu sehingga membuat dia seperti demikian. Nah, sekarang studi kasus. Ibu Suleha guru kelas 9 sedang bingung menghadapi kelakuan salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak mengeluhkan kelakuan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksaan. Jika Anda menghadapi masalah seperti yang dihadapi Bu Suleha, apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Coba Bu Reski, kira-kira kalau Bu Reski jadi Bu Suleha di situ apa yang dilakukan? Ketika Bu Reski punya anak wali misalnya, kemudian dia selalu dikeluhkan karena selalu meminta bekal makan siang temannya. Nah, kira-kira jika Anda menghadapi masalah seperti yang dihadapi Bu Suleha, apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa alasannya Tommy sering mengambil bekal temannya? Yang pertama, apa yang dilakukan? Tanya dulu baik-baik sama Tommy, kenapa tidak mau bekal? Ya, Dan itu di didasari bahwa kalau ini minta sesuatu kepada teman, minta secara berbaik. Oke. Nah, selanjutnya kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Kalau Bu Reski diminta untuk menebak, apa kira-kira alasannya? Oke, tidak ada uangnya. Apa lagi? Lapar. Dipajak juga sama temannya. Iseng. Puasa. Oke, berpuasa. Nah, baik. Kalau Pak Samsul ada di posisi itu, apa yang dilakukan? Oke, memberikan Tommy makanan. Oke, iya. Oke, jadi solusi yang diberikan adalah memberikan makanan. Baik, sekarang kita lihat. Jadi semua yang dikatakan Bapak Ibu itu sudah benar. Jadi yang pertama, alasan pertama, mungkin karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Nah, kalau seperti itu, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kan tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita harus melihat motivasi dari tindakannya. Apa dari kelima komponen itu yang sebenarnya sedang berusaha dipenuhi murid-murid kita ketika dia melakukan suatu kesalahan. Selanjutnya, bisa jadi alasan kedua, karena Tommy merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melakukan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ada siswa yang sengaja melakukan sesuatu hal supaya dia bisa nampak. Karena kalau dia tidak melakukan kenakalan-kenakalan tersebut, maka dia tidak akan nampak di dalam kelas. Makanya sebagian besar siswa yang memiliki tingkat pengetahuan yang rendah, biasanya itu aktif di kelas. Kenapa? Karena sebagian dari kita hanya fokus kepada siswa-siswa yang pintar, sehingga dia juga ingin merasa disayang dan diterima. Makanya dia melakukan kegiatan-kegiatan yang mencuri perhatian Bapak Ibu di dalam kelas. Asal jangan pakai uang palsu. Selanjutnya, alasan ketiga. Oke, karena temannya jadi takut dan dia ditakuti, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Jadi dia mau dibilang jago oleh teman-temannya, makanya dia melakukan hal tersebut. Selanjutnya bisa jadi alasan keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi ada bekal mungkin yang selalu saja dibawa itu, nah itu mungkin yang bisa mempengaruhi Tommy juga.
Nah terakhir, alasan Tommy bisa jadi dia melakukannya karena iseng saja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi ada siswa yang sengaja mengganggu temannya, biasa lucu kalau marah-marah atau lucu kalau menangis, Pak Guru. Nah itu adalah karena dia ingin memenuhi kebutuhan kesenangan. Nah selanjutnya, ada 3 metode dalam mendisiplinkan siswa. Yang pertama, kita bisa menggunakan metode hukuman. Selanjutnya kita bisa menggunakan metode konsekuensi. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan metode restitusi. Nah, apa sih itu restitusi? Jadi, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu kita mengajak siswa untuk menyadari dengan sendirinya apa hal yang telah ia lakukan, kemudian kita konfirmasi apakah yang dilakukan itu sudah benar atau tidak. Kemudian setelah itu ya kita membuat dia yang memikirkan sendiri apa hal yang harus dilakukan. Bukan kita yang menentukan, tapi siswa yang menentukan sendiri. Guru hanya mengarahkan saja. Nah kita lihat perbandingannya antara bagaimana sih guru yang memberikan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah guru yang memberikan hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu. Jadi kalau ada murid bermasalah, kita refleks saja, bersihkan itu kok, bersihkan ini, atau berdiri di lapangan, atau jalan jongkok dari pintu gerbang masuk. Nah itu adalah hal atau sesuatu yang dilakukan secara tiba-tiba karena kesal dan seterusnya. Kemudian apa yang akan terjadi itu tidak bisa dilibatkan atau hanya bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau bukan dihukum secara fisik, maka biasanya kita menggunakan hukuman secara bentuk verbal. Kau itu bodoh, nakal, tolol, dan seterusnya. Nah, itu adalah bentuk hukuman yang dilakukan oleh guru biasanya. Nah selanjutnya ada konsekuensi. Konsekuensi itu adalah terencana atau disepakati sesuai peraturan murid, tetapi dibuat tidak nyaman sikap guru selalu memonitor murid. Jadi konsekuensi itu adalah metode mendisiplinkan murid dengan mengambil tata tertib yang ada di sekolah. Misalnya ada murid terlambat, tahu aturan di sekolah kita, datang terlambat paling lama pukul berapa. Nah, ketika dikembalikan dengan aturan-aturan sekolah, maka yang kita lakukan adalah konsekuensi. Tahu kesepakatan kita kalau tidak mengerjakan tugas, apakah boleh di dalam kelas atau tidak. Nah ketika kita membuat tata tertib di dalam kelas atau kontrak pembelajaran dan mengingatkan siswa terkait dengan pelanggaran yang dia lakukan, maka sebenarnya kita ada di posisi konsekuensi. Nah yang terakhir ini adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan murid memperbaiki kondisi yang salah. Proses yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dengan kolaboratif. Jadi kita berkolaborasi dengan murid, bukan kita yang menentukan, tetapi kita hanya membantu murid untuk memikirkan kesalahannya dan bagaimana mencari solusi atas permasalahan tersebut. Nah, di dalam disiplin positif, metode hukuman itu adalah metode yang dianggap akan menimbulkan identitas gagal di dalam diri murid. Sementara identitas sukses itu ada 2, pemberian konsekuensi dan pemberian restitusi. Konsekuensi itu baik, tetapi apabila itu sudah bisa berjalan, maka Bapak Ibu bisa beralih ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu penerapan restitusi. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, karena dia pasti dihukum secara fisik, kalau tidak dihukum secara verbal. Kalau konsekuensi itu sesuatu itu juga harus terjadi, tetapi restitusi merupakan pilihan. Selanjutnya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, karena ini bisa mengakibatkan kebencian dalam diri siswa. Jadi ada anak yang sampai selesai sekolah itu menyimpan kebencian kepada gurunya. Ketika dia lihat gurunya, ini di guru dulu yang anak dan seterusnya. Bahkan ketika bertemu di jalan ataupun di luar, dia tidak mau menyapa dan seterusnya karena ada kebencian yang terlanjur tersimpan dalam dirinya. Gitu. Bahkan saya pernah mendengar siswa
saya tanya, mau jadi apa nanti? Mau jadi guru. Kenapa mau jadi guru? Supaya bisa kan juga nanti kasih minum obat cacing siswa aku. Artinya apa? Dia memiliki dendam di dalam dirinya, sehingga dia juga ingin melakukan atau menerapkan sesuatu hal yang sama ketika dia menjadi guru. Selanjutnya murid akan tersakiti, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau ditakuti, hukuman itu berjalan. Tetapi kalau gagal untuk ditakuti, maka siswa akan melawan atau tidak mengikuti apa yang kita instruksikan. Jadi metode hukuman ini harus yakin bahwa ketika kita menakut-nakuti siswa, siswa harus takut. Ketika kita gagal, maka siswa akan melawan. Jadi biasa ada siswa yang katai gurunya atau pukul dan seterusnya, karena metode ini yang akan diterapkan, tetapi dia gagal membuat atau menciptakan rasa takut itu. Selanjutnya adalah dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri dan menghasilkan diri. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek. Murid atau anak dibuat tidak nyaman, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, kemudian kehilangan hak atau waktu jeda seorang diri. Selanjutnya kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka panjang, murid akan mendapatkan penguatan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, dan terakhir, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, selanjutnya terkait hukuman, konsekuensi dan restitusi. Contoh di hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Kalau netral, lakukan apa yang saya katakan. Kalau secara restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kemudian metode menghukum dipaksa, kemudian konsekuensi kita menggunakan stimulus dan respon. Selanjutnya restitusi kita menggunakan teori kontrol. Selanjutnya di hukuman itu mendorong atau menyalahkan diri, kemudian konsekuensi mendorong kepatuhan, kalau di restitusi mendorong disiplin positif. Selanjutnya di negatif, konsep diri buruk, jadi siswa dihina-hina. Selanjutnya kalau di netral, konsep diri siswa tetap baik. Kalau di restitusi, konsep diri siswa akan semakin kuat. Kemudian kalau di negatif, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai dirinya. Kalau di konsekuensi sudah diketahui atau masuk akal. Jadi siswa kalau terlambat sudah tahu apa yang harus dilakukan, karena tahu dengan aturan itu bentuk konsekuensi. Kemudian berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Kemudian hukuman itu dibuat guru berdasarkan situasi dan suasana hatinya. Selanjutnya kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid atau anak. Ini berdasarkan kesepakatan. Kalau sekolah kita ISO itu jelas ada konsekuensi dari setiap hal-hal yang dilakukan. Contoh misalnya kalau daftar ini itu konsekuensinya apa? Nah, itu adalah bentuk konsekuensi, tidak dihukum tapi sudah dijelaskan sebelumnya. Contoh, kemudian dibuat oleh murid dan anak. Selanjutnya meyakinkan guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan atau mengkritik, menyindir, merendahkan. Kalau konsekuensi kita membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Kalau restitusi adalah menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing keraguan berpikir restitusi murid atau anak. Makanya untuk restitusi ini penting untuk Bapak Ibu punya keyakinan di dalam kelas, dan sekolah juga harus punya keyakinan sekolah. Nah, selanjutnya dalam hukuman itu tidak ada korelasi logis antara kesalahan dengan solusi. Contohnya datang terlambat, kemudian misalnya datang terlambat disuruh jalan jongkok, misalnya masuk ke pintu gerbang, itu tidak ada hubungan antara keterlambatan dengan mereka harus jalan jongkok. Atau kan tidak mengerjakan tugas, keluar hormat ke tiang bendera, itu tidak ada hubungan logis. Itu yang dimaksud dengan hukuman. Kemudian murid tidak diajak berdiskusi, hanya guru yang menentukan, sehingga murid tidak belajar di balik tanggung jawabnya. Jadi dia tidak mengerti apa hubungan sehingga dia melakukan itu dengan hal yang dihukumkan pada mereka. Nah, sekarang kita coba, Bapak Ibu, saya ada contoh kasus. Contoh, menulis 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 5 kali pada mata pelajaran PJOK karena terlambat hadir. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuat olehnya di dinding kelas. Hukuman atau konsekuensi? Oke, konsekuensi.
Membersihkan toilet karena merusak barang temannya, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena makan di dalam kelas. Oke. Berdiri di depan kelas karena tidak mampu menjawab pertanyaan. Oke. Jadi contoh yang pertama, menulis 100 kali itu adalah hukuman karena kenapa? Tidak ada hukumannya datang terlambat dengan mereka harus menulis 100 kali. Tetapi bisa, kalau metode kita di sekolah itu kan siswa yang terlambat diminta untuk membersihkan lingkungan. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, kenapa ada hukumannya? Siswa yang datang cepat itu kan membersihkan di lingkungan kelasnya, maka dia yang terlambat juga harus melakukan hal yang sama. Jadi itu adalah bentuk konsekuensi, bukan hukuman, Bapak. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket. Kenapa lari? Lapangan basket itu adalah konsekuensi karena itu berhubungan dengan mata pelajaran PJOK. Kecuali di bahasa Indonesia menggunakan ini, maka itu tidak ada hukumannya. Karena siswa sebelumnya itu tidak diminta untuk pemanasan juga seperti itu. Nah, selanjutnya membersihkan coretan yang dibuat olehnya di dinding kelas ini konsekuensi hukuman konsekuensi. Kenapa? Karena dia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Terakhir, murid diminta push up 15 kali karena makan di dalam kelas. Kenapa dia hukuman? Karena tidak ada hukumannya antara makan di dalam kelas dengan push up 15 kali. Kalau ini mau dibuat menjadi konsekuensi, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Meminta dia untuk membersihkan sisa makanan yang ada di dalam kelas, maka itu akan berubah menjadi konsekuensi. Jadi ada hubungan logis antara kesalahan yang dilakukan dengan perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. Sama ini berdiri di depan kelas karena tidak mampu menjawab pertanyaan. Ini tidak akan membuat anak menjadi fokus, justru mentalnya akan terganggu. Dia akan merasa malu dengan teman-temannya karena dia diminta berdiri di dalam kelas. Itu. Saya juga sering melakukan ini sebelum mengetahui terkait dengan penerapan disiplin positif. Bahkan lebih enak mengeluarkan siswa daripada harus marah-marah, lebih efektif. Nah, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Jadi bentuk penghargaan itu sebenarnya juga adalah hukuman, Bapak Ibu. Jadi kenapa di kurikulum Merdeka kita diminta untuk tidak memberikan bentuk-bentuk hadiah pada anak? Sebenarnya karena penghargaan itu juga adalah bentuk hukuman. Dia menghukum bagi siswa yang tidak mendapatkan penghargaan. Dan itu akan membentuk motivasi eksternal. Kenapa? Karena anak melakukan sesuatunya hanya karena berharap kepada penghargaan itu, bukan kesadaran internal. Kita lihat penghargaan yang menghukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Karena kita yakin mereka tidak dapat melakukannya, maka kita mengiming-imingkan sesuatu, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi bentuk ketidakyakinan kita kasih, kalau bisa ini kita kasih, kalau bisa ini kita kasih. Nah, apakah setiap pemberian hadiah atau reward itu adalah hal yang hukum? Tidak, Bapak Ibu. Seperti misalnya untuk karyawan, kalau kita diberikan bonus itu bukan bentuk penghukuman. Kenapa? Karena itu kontinu. Tetapi kalau penghargaan yang dimaksud itu adalah bentuk hukuman adalah kalau Pak Samsul masuk kasih hadiah, Pak Iksan masuk tidak kasih hadiah. Itu adalah bentuk penghukuman. Kenapa? Karena itu bukan sebagai suatu siklus yang berkelanjutan atau terus-menerus dilakukan. Selanjutnya, penghargaan dan menghukum. Jadi pengaruhnya itu jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Kalau temannya dikasih penghargaan kemudian dia tidak, itu dapat menimbulkan konflik. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan itu menghukum. Kemudian motivasi dalam diri itu hilang karena kita termotivasi melakukan sesuatu itu karena iming-imingan tertentu. Ketika iming-imingan itu hilang, maka kita juga tidak akan melakukan hal yang sama. Selanjutnya adalah keyakinan kelas atau sekolah. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Oke, baik Ustaz, kira-kira kenapa, Pak? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan? Kan kita sudah punya peraturan.
membentuk disiplin yang lebih sama anak-anak. Oke, bagus sekali Pak. Nah kita lihat, mengapa harus? Yang pertama adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Bapak Ibu bisa ingat kembali pada masa COVID-19, orang akan dengan senang hati membeli masker, mengenakannya tanpa dipaksa sekalipun. Jadi seperti itu enaknya kalau motivasi intrinsik itu sudah tertanam. Jadi ada orang yang pakai helm itu bukan karena takut melindungi kepalanya, tetapi hanya karena takut sama polisi, seperti itu. Nah, selanjutnya keyakinan dan peraturan. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dan murid dan bersifat universal. Selanjutnya peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Jadi bedanya, kalau keyakinan kelas kita sama dengan siswa merencanakan, kalau peraturan ya kita bikin saja sendiri. Ini peraturan kelas, tidak boleh ada pertanyaan siapa yang melanggar dapat konsekuensi atau hukuman. Jadi itu perbedaannya. Selanjutnya prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi seperti ini Bapak Ibu yang mau bikin aksi nyata itu juga ada di PMM. Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan kita sepakati. Jadi suruh semua siswa tuliskan apa ide-idenya tentang apa hal yang mereka harus penuhi di dalam kelas. Kemudian kita catat semua masukan itu, dia ingin kelasnya seperti apa. Kemudian setiap kalimat yang bunyinya negatif, misalnya kita tidak boleh makan di dalam kelas, kita ubah menjadi bentuk positif. Setiap siswa makan di tempat yang telah disediakan. Jadi kata tidak boleh dan seterusnya itu dihilangkan. Jadi tidak ada kalimat negatif dalam pembentukan keyakinan kelas. Selanjutnya tinjau kembali pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Jadi semua pendapat yang sama itu disatukan supaya tidak terlalu banyak. Misalnya tentang harus datang tepat waktu, harus menyimpan barang pada tempatnya. Nah, itu kan bisa disatukan pakai kata disiplin. Jadi konteks yang sama itu dibentuk dalam satu kata. Jadi keyakinan kelas Bapak Ibu cukup 3-7 keyakinan kelas saja, jangan terlalu banyak supaya itu mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya keyakinan kelas itu disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta. Jadi supaya mereka semua mengesahkan bahwa kita sepakat dengan ini. Nah, selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu posisi kita di posisi kontrol guru itu ada di yang mana? Jadi ada guru yang suka menghukum, ada guru yang suka membuat siswa merasa bersalah. Nah, bersihkan itu. Sebentar kalau tidak bersih kelas datang kepala sekolah, guru atau pak guru yang dimarah, itu adalah membuat rasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman. Guru sebagai teman ini efektif sebenarnya, tetapi kenapa dia tidak direkomendasikan? Karena kalau guru sebagai teman untuk siswa, maka dia hanya mau melakukan sesuatu itu karena guru itu. Tetapi pada saat guru lain yang meminta, maka anak itu tidak mau melakukan karena baginya guru yang jadi temannya hanya itu. Guru yang lain bukan temannya, jadi dia tidak mau melakukan hal tersebut. Selanjutnya guru sebagai pemantau. Pemantau ini kalau kita menerapkan segala sesuatunya itu dikembalikan ke peraturan sekolah. Terlambat tahu aturan sekolah seperti apa, baju di luar tahu aturan sekolah seperti apa. Nah, itu fungsi kita adalah sebagai pemantau. Selanjutnya guru sebagai manajer. Jadi dari kelima posisi kontrol guru ini yang diharapkan adalah kita bisa menjadi sebagai manajer untuk siswa. Nah, kita lihat guru sebagai penghukum. Ini bisa dilihat videonya. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu,
kamu? Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid dalam lagi. Selanjutnya, seseorang penghukum akan sering menerapkan hukuman dibandingkan dengan konsekuensi ataupun restitusi. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Kita lihat contohnya seperti apa. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Saya cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut seperti memelas. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kemudian dengan verbal yang mengintimidasi murid gagal dan guru sebagai korban yang menderita. Selanjutnya akibatnya murid menjadi merasa bersalah dan penuh kegagalan, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Jadi ada guru yang memposisikan dirinya sebagai teman untuk siswa. Seperti ini modelnya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis rumah saya, rumah pacar saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, jadi guru pada posisi teman ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Selanjutnya positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Negatifnya, murid menjadi bergantung kepada guru dan cenderung kurang mandiri. Ketergantungan berlebih bisa berujung pada kekecewaan. Jadi begitu kita mengubah metode kita dari teman kemudian galak sedikit, maka dia akan membenci kita. Kenapa? Karena dia merasa sesuatu hal yang dia butuhkan dari kita itu kemudian hilang, dan ini biasa rawan sebenarnya.
apalagi kalau berbeda. Oke, selanjutnya kita lihat contoh berikutnya. Baik, kamu kenapa terlambat? Maaf Pak, tadi telat bangun. Kamu ini tadi malam tidur jam berapa? Jam 12 Pak. Ngapain aja kamu sampai jam 12? Udah, besok jangan diulangi lagi ya. Janji ya. Sekarang duduk dulu bisa. Nanti dia ruang bantu biar kamu bisa masuk kelas. Siapa? Terima kasih. Dasar kamu ini, padahal ibu kan sudah mengingatkan dari kemarin. Iya Bu, maaf ya. Ya udah, nggak apa. Kamu sekarang menyimak presentasi teman kamu. Nanti setelah kelas ini kita buat bareng bagian presentasinya ya. Siap Bu. Oke, jadi itu posisi kontrol sebagai teman. Kita lihat posisi restitusi. Baik, Bapak mendengar tadi kamu berkata kasar kepada Adi, dan itu tidak sesuai dengan peraturan sekolah kita. Aku cuma bercanda kok Pak. Tindakan kamu tadi merupakan pelanggaran level 1, yaitu berkata tidak sopan kepada teman di lingkungan sekolah. Sesuai peraturan yang ada di sekolah Ini posisi kita, pemantau. konsekuensi dari pelanggaran level 1 adalah teguran lisan dari guru. Tapi Pak, Ini adalah teguran lisan dari Bapak. Jangan ulang lagi. Pak Burhan kok gitu? Ya, jadi itu posisi pemantau. Selanjutnya posisi kontrol. Ini masih pemantau atau memonitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Jadi memantau berarti mengawasi. Ini sudah jelas ya. Selanjutnya posisi kontrol sebagai manajer. Ini yang diharapkan yang bisa kita terapkan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadi itu adalah contoh penerapan disiplin positif peran guru sebagai manajer.
Oke baik, sebelum ini terakhir, posisi manajer adalah posisi mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, jadi bukan kita yang menentukan. Selanjutnya seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi manajer itu sebenarnya punya peran sebagai teman dan juga punya peran sebagai pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi tidak semua hal harus direstitusi. Selanjutnya posisi kontrol manajer itu diantara kelima kontrol tersebut. Nah inilah yang diharapkan dari program guru penggerak ini. Selanjutnya segitiga restitusi adalah ini dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian tahapan dalam segitiga restitusi itu ada 3: menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian terakhir menanyakan keyakinan. Jadi apabila siswa yang berbuat salah jangan langsung dihardik, tetapi kita bilang, oh iya, Pak Guru juga kalau ada di posisi itu pasti juga akan marah. Tapi kita kemudian tidak mengiyakan semuanya, kemudian kita balik lagi, kemudian tapi kira-kira hal yang dilakukan itu benar atau salah? Nah, pasti siswa akan menyadari sendiri itu. Ketika dia sudah ada di hal itu, kita tanyakan, nah kira-kira dari tindakan itu mana yang keyakinan yang sudah kita langgar dalam keyakinan kelas? Kemudian kita tanya, apakah dia bersedia untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Kalau bersedia kita tanya kembali seperti apa hal yang bisa dilakukan. Jadi kita menggali pertanyaan-pertanyaan sehingga kita hanya sebagai pemandu untuk murid-murid sendiri yang akan melakukan. Sehingga apa? Sehingga dia melakukan dengan sendirinya, kita tidak perlu memaksakan. Nah ini tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini di skip saja. Selanjutnya, guru yang baik dan hebat harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang pertama, jadi ketika kita ingin membangun disiplin budaya positif di sekolah, yang pertama yang kita harus lakukan adalah menerapkan disiplin positif. Kemudian harus tahu motivasi perilaku manusia. Selanjutnya membuat keyakinan kelas, kemudian ada keyakinan sekolah. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia itu harus diidentifikasi, yang 5 tadi. Selanjutnya ada posisi kontrol seorang guru. Baiknya Bapak Ibu bisa menjadi seorang teman, pemantau, dan manajer. Jadi ketiga itu yang diharapkan. Selanjutnya adalah penerapan segitiga restitusi. Jadi kita menstabilkan dulu identitas. Jadi kalau anak bersalah jangan langsung dimarah-marah, karena kita masuk dulu, ya wajar dilakukan begitu. Kemudian kita validasi untuk tidak dilakukan hal yang lebih jauh sebenarnya. Kemudian kita tanya untuk buktikan, untuk akui bahwa dia memang salah. Selanjutnya dia sendiri yang mencari solusi seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia diganggu waktu. Demikian pemaparan saya pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan juga sama Pak Abdi yang sudah jauh lebih dulu selesai program guru penggerak. Jadi masih banyak tahapan yang mesti saya lakukan. Ini baru di modul 1.4, masih ada berbagai modul, insya Allah sampai bulan 12 baru selesai dalam program ini. Oke, baik Bapak Ibu, apa ada hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Kalau tidak ada, ya. Iya. Terima kasih Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya mau tanyakan ini Pak, apakah Bapak sudah menerapkan atau membuat keyakinan di kelas Bapak? Kemudian yang menjadi kendala dalam pembuatan keyakinan kelas itu contohnya seperti apa? Atau apakah Bapak sudah mengalami kendala itu?
Mungkin itu. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi saya menjawab dulu. Jadi keyakinan kelas itu sudah saya buat ada di kelas 7A. Itu disertai dengan aksi nyata dan sudah terbit sertifikat aksi nyatanya jauh-jauh hari sebelum saya mengikuti program guru penggerak. Nah, terkait dalam kendala untuk keyakinan kelas itu, sebenarnya kendala utamanya adalah bahwa di dalam menerapkan disiplin positif yang terpenting adalah kolaborasi dari setiap pihak. Jadi kita tidak bisa menggunakan suatu metode tertentu ketika itu tidak dilakukan secara bersama-sama. Seperti itu mungkin karena siswa sangat peka, dia bisa menanyakan, Pak, kalau yang lain tidak begitu, kenapa kalau di kelas ini harus seperti ini? Jadi itu mungkin. Terima kasih Pak atas jawabannya. Kemudian terkait masalah posisi kontrol yang sering Bapak implementasikan jikalau ada siswa atau peserta didik yang melanggar keyakinan kelas yang Bapak buat. Ya, baik Pak. Jadi kalau untuk di kelas saya itu posisi kontrol yang biasa saya gunakan adalah manajer. Kenapa? Gampang, karena sudah ada keyakinan kelas. Saya cukup mengingatkan mereka terkait keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar. Tetapi untuk kelas-kelas lain yang tidak memiliki keyakinan kelas itu akan sulit karena kita tidak tahu keyakinan apa yang dibangun di kelas tersebut. Jadi biasanya saya di kelas-kelas yang tidak memiliki keyakinan kelas, biasanya saya menerapkan posisi kontrol sebagai teman karena biasa secara persuasif itu anak-anak lebih mudah untuk digerakkan seperti itu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Itu sangat menginspirasi. Ya, baik Bapak Ibu yang lain, kalau masih ada hal yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Kalau tidak ada, Bapak aja bisa ditutup saja langsung. Kalau ada, ya. Oke, kalau tidak ada lagi, demikian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.